Bab 1834. Kedua pihak bekerja sama. Dengan kata lain, yang dihadapi kelompok kultivator ini adalah sekelompok iblis monster yang jumlahnya ratusan. Selain itu tidak hanya menang, tetapi juga menunjukkan penekanan, sehingga iblis monster ketakutan dan melarikan diri. Kekuatan mana yang sekuat ini? Dan tampaknya mereka berada di rute yang sama. Ini membuat semua anggota keluarga Ouyang merasa sedikit tegang. "Nona, mungkinkah itu Huorong?" kata wanita tua itu sambil mengerutkan dahi. "Seharusnya bukan, orang itu gila, dia tidak akan melepaskan semua iblis monster, dan tidak ada jejak api suci di tulang binatang ini." Vela Ouyang menggeleng. "Terlebih lagi, aku tidak pernah mendengar partai Jihuo mengubah rutenya. Jika benar-benar mengambil rute baru, Huo Zong seharusnya tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertaruh dengan Istana Es Arktik. Kalau begitu, Nona, apakah kita ambil rute lain untuk menghindari mereka?" Pria paruh baya yang sebelumnya juga berkata. Sebenarnya keluarga Ouyang memiliki dua rute, tetapi karena rute yang satu lagi pendapatannya sedikit, akhirnya ditinggalkan. Tetapi jika menghadapi bahaya juga dapat memilih rute itu. Tidak harus. Vela Ouyang mendengus, matanya melonjak dengan niat perang dan berkata, "Meskipun orang-orang ini sangat kuat, tetapi keluarga Ouyang juga tidak lemah, terutama dalam beberapa tahun terakhir, kekuatan kita lebih kuat dari sebelumnya, bekerja sama dengan 80 pasukan Dewa Angin, belum pernah ada kejadian di mana kita tidak bisa mencapai hasil yang sama. Jika sudah menyerah sebelum perang dan berpikir untuk menghindar ketika bertemu dengan kekuatan yang kuat, kapan keluarga Ouyang bisa naik ke keluarga kelas 1? Perkataannya membuat pria parubaya itu sedikit malu. "Beri aku petanya." Vela Ouyang berbicara, wanita tua itu segera membuka slip giok. Vela Ouyang melihatnya dan menunjuk dengan jarinya. "Yuepo, berangkat dari sini. Rute keluarga Ouyang hampir sepenuhnya lurus. Selama mereka tidak sejalan dengan kita, mereka tidak mungkin mendahului kita. Suruh pasukan Dewa Angin percepat, kali ini kita pergi ke depannya. Kalau tidak kita setiap kali berada di belakangnya, tidak ada keuntungan sama sekali. Jika ada kesempatan, aku juga ingin melihat orang-orang ini dari pihak mana." Vela Ouyang memerintah dan semua orang segera mempercepat. Jalan-jalan di tanah ekstrim selalu berubah, bahkan jika rute yang dihasilkan dalam memori iblis Fu, tidak setiap rute adalah yang paling sempurna. Lagi pula, ketika menemukan retakan yang tidak dapat diterobos atau tempat di mana Reiki mengamuk, berjalan ke kiri atau ke kanan mungkin ada perbedaan yang sangat besar. Banyak rute yang mengandalkan penilaian dan keberuntungan. Eric Kin juga tidak tahu bahwa beberapa jejak yang mereka tinggalkan di perjalanan telah menarik perhatian keluarga Ouyang. Dalam perjalanan berikutnya, semua orang bergerak lagi dan mendapatkan banyak batu ekstrim. Setelah membunuh iblis monster, Eric Kin melakukan hal yang sama, memasukkan pil mujarab ke dalam daging dan darah iblis monster. Namun, tidak peduli Eric Kin menggunakan pil racun atau pil dewa, Bloodthirsty Eagle ini langsung pergi setelah makan, dan tidak ada perubahan. Sepertinya memang tidak mudah untuk menjinakkan atau mengendalikan burung iblis ini. Meskipun masalah Bloodthirsty Eagle tidak ada kemajuan, tetapi Eric Kin tidak putus asa. Ini hanya sekalian, tidak ada dampak jika tidak berhasil. Yang membuat Eric Kin semangat adalah setelah menyerap energi mu batu ekstrim, api suci dalam diafragmanya tumbuh dengan sangat cepat, seperti jamur yang tumbuh setelah hujan, terus meningkat. Saat istirahat di tengah perjalanan, Eric Kin kembali melakukan teknik naga api langit. Dan kali ini, naga api yang dilepaskan lebih tebal 3,3 meter dan panjangnya lebih dari 33,3 meter. Beberapa kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Api yang memancar juga memiliki aura yang sedikit lebih ganas, sampai saat ini, sudah dapat dianggap sebagai ilmu sihir yang memenuhi syarat.
Eric Kin memperkirakan, dengan kualitas api suci yang dimilikinya saat ini, menggunakan teknik naga ini sudah memiliki kekuatan yang sama dengan teknik jari Raja Api. Dan seiring meningkatnya api suci, kekuatan ilmu dewa ini akan semakin kuat. Dilihat dari sini, kekuatannya lumayan. Eric Kin juga menantikannya. Meskipun teknik naga Master Abadi Tianhuo sederhana, tetapi memiliki ruang yang besar untuk diperbaiki. Selama dia bisa terus menemukan energimu untuk diserap, naga api ini pada akhirnya mungkin benar-benar bisa menjadi sekuat naga asli. Dengan begitu, satu hari berlalu lagi. Ketika Eric Kin dan yang lainnya berjalan di hutan pegunungan yang rimbun, Eric Kin berhenti sejenak dan tiba-tiba melihat ke pohon tua menjulang langit di depan. Teman seiman Kin memang peka, aku menutupi seluruh tubuhku dengan energi, tetapi kamu tetap melihatku. Tawa pelan terdengar, di atas batang pohon, seorang tamu tak diundang turun di depan mereka. Aku hanya tidak menyangka kelompok kultivator yang membunuh siluman serigala sebelumnya adalah kalian. Velao yang melirik Eric Kin dan yang lainnya, keterkejutan terlintas. Menurut perkiraannya, kelompok kultivator yang dia tinggalkan di belakang seharusnya sudah mau sampai, makanya dia menunggu di sini. Hanya saja dia tidak menyangka ternyata itu adalah pasukan es yang dipimpin oleh Eric Kin. Sepertinya kekuatan semua anggota Istana Es Arktik yang dipimpin oleh Eric Kin kali ini juga meningkat pesat. Tapi tidak apa-apa, sepertinya aku menebak dengan benar. Setelah menatap Eric Kin dan Finola Su dalam-dalam, Velao yang dengan cepat menjadi tenang. Nona Ouyang, apa yang kamu inginkan dengan menghalangi jalan kami? Yesi Wu berkata dengan waspada karena melihat Velao yang menghalangi semua orang dan mengatakan hal yang tidak masuk akal. Di dalam tanah ekstrim, setiap kekuatan jarang memiliki kesempatan untuk bertemu. Dan semua orang datang untuk batu ekstrim, yang lebih seperti lawan, jadi harus lebih berhati-hati. Selain itu, pasukan Dewa Angin keluarga Ouyang juga tidak lemah. Mereka memiliki prestasi yang baik di wilayah utara dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun keluarga Ouyang bukan keluarga iblis, tetapi tetap harus mewaspadainya. Kalian tidak perlu gugup, aku tahu aturan tanah ekstrim, secara logis, seharusnya kita tidak bertemu. Melihat kegugupan Yesi Wu dan yang lainnya, Velao yang mengangkat kedua tangannya untuk menunjukkan bahwa dia tidak bersenjata. Kali ini membuat pengecualian untuk bertemu kalian karena ada informasi bagus yang akan kuberitahu kepada kalian. Keluarga Ouyang bermaksud untuk bekerja sama dengan kalian, banyak keuntungan yang menunggu kalian. Kata Velao yang sambil tersenyum. Pasti sebuah keberuntungan bagi kalian bisa menemukan hal ini, jadi aku harap kalian jangan melewatkannya. Wajahnya penuh dengan kepercayaan diri, kelihatannya sangat ambisius. Kerja sama. Eric Kin mengerutkan dahi. Kalau itu hal yang bagus, kenapa kamu mau bekerja sama dengan kami? Finola Su tertawa. Terus terang saja. Belum pernah berhubungan dengan wanita ini sebelumnya, hubungan keluarga Ouyang dengan Istana Es Arktik biasa saja, sekarang tiba-tiba mengatakan ada hal bagus, tidak ada yang akan percaya. Kalau begitu aku akan berterus terang, kata Velao yang dengan bebas. Aku tidak tahu rute spesifik kalian, tetapi kelihatannya rute kalian berbeda denganku, setidaknya tidak tahu ada area aman di sisi kanan. Jadi, aku mengatur banyak kultivator untuk menunggu di sepanjang jalan, dan kebetulan kalian datang ke tempat di mana aku berada. Sebenarnya keuntungan yang aku katakan adalah ada potongan besar batu ekstrim di 50 mil jauhnya di sisi kanan, tetapi keluarga Ouyang tidak mampu mengambilnya, jadi kerjasama adalah cara terbaik, kita akan sama-sama untung. Detailnya seberapa menakjubkan, aku hanya mengatakannya tanpa bukti, lebih baik kalian lihat sendiri. Velao yang melambaikan tangannya, tiba-tiba sebuah slip giok terbang ke arah Eric Kin. Bersambung.